Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Adi Puah. Oke teman-teman, video kali ini saya akan membahas mengenai yaitu mainan yang saat ini sedang viral, khususnya di Indonesia, di negara Indonesia. Nah, permainan ini sebenarnya untuk permainan anak, namun nyatanya permainan ini juga dimainkan oleh orang-orang dewasa, baik itu laki-laki maupun perempuan. Yaitu permainan yang tidak asing yang sedang viral saat ini, yaitu lato-lato. Nah, di sini saya akan membahas terkait permainan lato-lato itu sebenarnya dari mana, dari negara mana, dan siapa penciptanya, serta bagaimana bisa viral di Indonesia. Dan konon katanya permainan lato-lato ini juga untuk mengundang makhluk halus ya, untuk mistis. Apakah itu benar? Oke, kita kupas tuntas untuk pembahasan permainan lato-lato. Nah, di sini saya akan membacakan yaitu tentunya dilansir dari tempo.co. Nah, sejarah lato-lato berawal dari Amerika Serikat. Di negara asalnya, permainan ini juga disebut sebagai clackers, click-clacks, knockers, atau clankers. Terserah teman-teman dalam pelafalannya sebagaimana, yang jelas seperti itu. Beberapa istilah tersebut merujuk pada benda yang sama, yakni dua bola yang dihubungkan dengan dua utas tali. Cara bermainnya pun persis sebagaimana lato-lato yang dimainkan di Indonesia. Ketika dimainkan, kedua bola yang menggantung akan menimbulkan bunyi yang khas seperti klak-klak, cetak-cetak. Bunyi tersebut kemudian mendasari penamaan mainan tersebut. Bahkan benda ini mirip dengan bolas. Bolas itu senjata berburu yang digunakan oleh para gaucho atau penduduk di Pampas, yaitu di Amerika Selatan. Pada mulanya, clackers dibuat sebagai alat untuk mengajari anak-anak berlatih koordinasi antara tangan dan mata. New York Times menerbitkan catatan pada Agustus 1971 yang menunjukkan adanya kejuaraan dunia clackers lato-lato tersebut. Peristiwa bersejarah tersebut berlangsung di Italia, tepatnya di desa Calcinatello, dekat Brescia. Dimainkan sebagai kompetisi dunia. Perlombaannya diikuti banyak peserta dari berbagai negara, seperti Belanda, Belgia, Swiss, Inggris, hingga Kanada. Semua negara itu berlomba untuk membuktikan kemampuan mereka bermain clackers di mata dunia. Nah, ini ada yang unik nih. Sejarah lato-lato hingga dilarang di Amerika Serikat. Sudah adanya permainan, sudah adanya perlombaan, bahkan setelah itu di Amerika Serikat pun permainan ini, clackers tersebut, dilarang. Sebelum melakukan pelanggaran, FDA sempat menguji banyak perusahaan untuk menemukan kecepatan dan potensi pecahnya lato-lato tersebut. Beberapa tahun setelahnya, pada tahun 1973, Komisi Keamanan Produk Konsumen muncul dengan banyak himbauan terhadap mainan ini. Melansir dari website Komisi Keamanan Produk Konsumen Amerika Serikat, CPSC, yaitu menyita 4.600 produk lato-lato di Phoenix, Arizona pada tanggal 6 Desember 1985. Bayangkan, 4.600 barang lato-lato tersebut disita. Kenapa? Karena mereka menilai mainan tersebut berbahaya karena mudah pecah dan melukai anak-anak. Lebih lanjut, mereka juga melarang penjualan lato-lato di Amerika Serikat. Gitu. Lalu bagaimana sejarah lato-lato itu ada di Indonesia? Nih, kepopuleran clackers secara internasional merambah ke Indonesia sekitar tahun 1990-an. Mainan ini populer dimainkan oleh anak-anak Indonesia.
Meski populer di tahun 1990-an, sejarah permainan lato-lato sudah dimainkan sejak 1970-an. Bentuk mainannya pun tidak berubah, hanya saja tidak lagi menggunakan kaca temper, tetapi diubah dengan plastik polimer. Bahan ini dianggap jauh lebih aman dibandingkan pendahulunya. Meski demikian, permainan ini tetap berisiko pecah. Tetapi dengan resiko partikel pecahan itu tidak membentuk proyektil layaknya kaca. Nah, saat ini di Indonesia permainan lato-lato itu lebih populer di daerahnya masing-masing. Seperti di Bugis itu lato-lato yaitu kato-kato. Di Makassar, sementara di beberapa daerah, tentunya di Pulau Jawa itu orang-orang Jawa itu bisa disebut dengan tek-tek, cetek-cetek. Nah, jadi begitu teman-teman untuk sejarah permainan lato-lato. Pada intinya adalah berasal di Amerika Serikat. Bahkan di Amerika Serikat sempat diadakan kompetisi di berbagai negara-negara, Swedia, Swiss, dan lain-lain, bahkan Belanda. Serta juga di Amerika pun dilarang. Setelah adanya kompetisi itu, banyak peneliti-peneliti menilai bahwa pecahan lato-lato itu bisa melukai anak-anak, yang tentunya adalah melukai di bola mata ataupun di mata. Akhirnya permainan lato-lato dilarang di Amerika Serikat sampai sekarang. Nah, sekarang mengenai permainan lato-lato, bahwa saya sering lihat di YouTube, konon katanya permainan lato-lato tersebut bernuansa mistis, bahkan bisa mengundang makhluk-makhluk halus gitu ya. Oh, saya tidak main lato-lato, jadi tidak mengundang itu. Nah, tentunya kita harus menyikapi dengan bijak. Kenapa saya katakan seperti itu? Itu tergantung iman kita masing-masing. Karena itu hanya sebuah permainan. Jadi, kalau kita berpikiran yang negatif, berpikiran hal yang mistis, bukan hanya permainan lato-lato, semua permainan pun bisa membawa hal-hal yang mistis, tergantung pikiran sama iman kita. Jadi kita harus berpikir yang positif, teman-teman, bahwa permainan lato-lato itu ya sudahlah, ya hanya permainan dan tidak ada unsur mistis. Itu tergantung keyakinan teman-teman terhadap agama teman-teman masing-masing. Jadi itu yang dibahas mengenai permainan lato-lato. Mohon di subscribe untuk channel Adipuah, loncengnya dibunyikan, nantinya ada video-video terbaru. Dan oh ya, untuk video yang selanjutnya nanti saya akan praktekkan bagaimana cara bermain lato-lato dengan baik dan benar, sehingga bisa langsung membunyikan dengan cetak-cetak dengan secara lancar. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.